Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan jadikan pagi hari ini. Kami bersyukur dan bersuka cita oleh karena Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh bangun pagi hari ini. Sebelum kami memasuki aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari 1 Samuel 16 ayat 7. Kita akan renungkan dengan tema Tuhan tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada kalimat bijak yang mengatakan, "Don't judge a book by its cover." Begitulah kata mereka yang menganggap bahwa isi buku itu jauh lebih penting daripada kulit luarnya. Namun kita pun tidak bisa memungkiri bahwa kulit luar buku atau cover juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang yang melihatnya. Sebab sebelum kita mengetahui isi dari sebuah buku, maka coverlah atau sampul yang pertama kali menarik minat dan perhatian kita, sehingga kita ingin membeli dan memiliki buku tersebut. Saudara, sesuatu yang bersifat lahiriah adalah apa yang dipandang baik dan menarik di mata manusia. Manusia menilai sesamanya dengan memandang muka, penampilan lahiriah, atau apa yang tampak secara kasat mata. Namun, ukuran yang dipakai Tuhan untuk menilai seseorang itu berbeda. Tuhan sama sekali tidak tertarik atau berminat dengan apa yang tampak. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di dalam ayat 16 ayat 7b. Tuhan tidak pernah terpesona dengan apa yang kita kerjakan, tetapi perhatian Tuhan adalah motivasi di balik segala sesuatu yang kita kerjakan. Motivasi berbicara tentang sikap hati seseorang. 1 Samuel 16 ini menceritakan bagaimana Isai memanggil satu persatu anaknya untuk dibawa ke hadapan Samuel, kecuali Daud. Isai mengetahui mengapa Samuel ada di sana, tetapi dia bahkan tidak repot-repot untuk memanggil Daud. Ayah Daud sendiri mengabaikan bahwa tidak bisa melihat Daud memiliki cukup potensi dalam dirinya untuk dia bawa menghadap Samuel. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki standar yang berbeda dengan manusia. Manusia mungkin hanya bisa melihat secara kasat mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke hati yang paling dalam. Bukan rupa kita, bukan pula status, jabatan, keahlian, maupun kepandaian yang Tuhan lihat. Mungkin keluarga atau lingkungan telah mengabaikan kita, bahkan dunia begitu memperhatikan rupa atau penampilan jasmani, namun tidak dengan Allah. Bukan berarti Tuhan tidak menganggap kemampuan dan kualitas itu tidak penting. Namun hal yang pertama Tuhan lihat adalah kualitas hati kita. Tuhan akan selalu mencari hati yang terpaut kepadanya, yang setia dan yang melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada dalam diri kita, yaitu kualitas hati dan karakter yang kita miliki, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Saudara, penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam hati. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Memang tidak mudah, namun ini memberi pelajaran penting bahwa penampilan luar seringkali bisa mengecewakan.
Kita tidak perlu berkecil hati jikalau kurang mengesankan secara fisik. Yakinlah Tuhan melihat hati, dan karenanya kita perlu menjaga hati kita untuk tetap bersih dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan mengetahui kedalaman hati kami, dan Tuhan tidak memandang bentuk dan rupa kami. Engkau mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk memiliki hati yang bersih, hati yang terpaut kepada Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang hari ini sertai kami dalam segala aktivitas kami. Tuntun hati dan pikiran kami untuk boleh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.